بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقين وعافية اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واتمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita sudah sampai pada bab-bab tentang adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis 1981, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bab ma jaa fi bab tentang asyatmi, celaan atau cacian. Jadi kalau ada dua orang saling mencela, saling mencaci, itu yang berdosa, yang bertanggung jawab terhadap dosanya siapa, yang kita bahas. Hadis 1981, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mustabbani, dua orang yang saling mencela, ma qala, apapun yang keduanya ucapkan, itu fa'alal badi, maka ditanggung atas orang yang memulai minhuma, dari keduanya. Malam selama tidak yang tadi melampaui batas, al-mazlumu, orang yang dizalimi alias orang yang dicela. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslim tidak boleh saling mencaci maki dengan muslim yang lain, mencemooh, mencela, mengejek, termasuk juga menggunjing, tidak boleh. Kalau ada dua orang yang saling mencaci maki, maka dosanya itu ditanggung oleh salah satu dari keduanya, bukan dua-duanya, yaitu yang memulai saja. Kenapa? Karena munculnya ejekan dari orang yang diejek itu karena membalas saja. Munculnya sebabnya orang yang memulai tadi. Sehingga kalau ada orang mengejek saya balas dengan ejekan yang setimpal, dia menanggung dua dosa. Dosa ejekan yang pertama yang dia ucapkan, dosa ejekan yang keluar dari mulut saya untuk membalas ejekan dia tadi. Dua-duanya dia tanggung. Terus kalau dia nggak terima, dia mengejek lagi, saya balas lagi, nah berarti dia nanggung dosa 4 ejekan. Dia nggak terima lagi, dia ngejek saya lagi, saya balas lagi, dia nanggung 6 dosa lagi. Tetapi kalau saya tidak membalas, maka dia menanggung dosa dan saya dapat pahala. Tapi kalau saya membalas, dia menanggung dosa dan saya tidak dapat pahala. Berarti ada dua kemungkinan, ya. Kemungkinan pertama, dia menanggung dosa dan saya tidak dapat pahala, yaitu kalau saya membalas. Kemungkinan yang kedua, dia menanggung dosa tapi saya tidak dapat pahala kalau saya membalas. Jadi kalau membalas tidak dapat pahala, kalau tidak membalas maka dapat pahala. Kemungkinan yang ketiga disebutkan oleh Nabi di sini, malam yaqtadil mazlum, selama orang yang terzalimi, yaitu yang dicela, tidak melampaui batas. Kalau saya dicela kemudian saya membalasnya dengan melampaui batas, maka saya pun juga ikut berdosa. Dia berdosa menanggung ucapan yang kami ucapkan, adapun saya berdosa menanggung ucapan tambahannya. Dia mengejek 1 kali, dia balas, saya balas 2 kali. Nah, berarti dia menanggung 2, saya menanggung 1. Kok bisa saya menanggung 1? Karena saya nambahi 1. Dia mengatakan saya jelek, kemudian saya balas, kamu yang jelek. Dia nanggung 2. Tapi kemudian saya tambahkan, istrimu juga jelek. Nah, berarti saya nanggung 1, yaitu kata-kata istrimu juga jelek, karena saya mencela yang kedua kalinya. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kalau bisa, kalau ada orang mencela kita, tidak usah dibalas supaya kita mendapatkan pahala darinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, wa in imru'un syatamaka wa 'ayyarak
kalau ada orang yang mencela kamu dan mencaci kamu bi amrin laisa huwa fika, dengan suatu perkara yang padahal tidak ada pada dirimu, fala tu'ayyirhu, jangan kamu balas mencela dia bi amrin huwa fi, dengan suatu perkara yang betul-betul ada pada dirinya. Kenapa? Yakunu wabaluhu alaih, supaya dia menanggung dosanya, wa ajruhu laka, dan kamu mendapatkan pahala. Nah, maka yang terbaik kalau diejek, dicela, diam. Itu yang terbaik. Membalas boleh tidak? Boleh, tapi harus timpang. Kalau membalasnya lebih banyak, nah baru dia ikut berdosa pula, karena dia sudah yang tadi melampaui batas. Dan orang-orang yang baik itu salah satu ciri-cirinya adalah kalau dia itu mendengar penjelasan seperti ini, maka mereka itu mengambil yang terbaik, sebagaimana disebutkan pada surat Az-Zumar ayat 18, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Mereka itu mendengarkan ucapan lalu mengikuti yang terbaik. Mereka lah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, dan mereka lah orang-orang yang punya pikiran yang bagus atau pikiran yang lurus. Nah, maka paling bagus kita sabar, tidak menjawab, tidak menanggapi. Dituduh juga begitu. Dituduh melakukan ini itu, kita tidak melakukan. Paling bagus diam. Bela diri gimana? Membela diri boleh. Tetapi kalau kita membela diri, berarti kesempatan mendapatkan pahala sudah hilang. Dan kalau kita diam, maka kesempatan mendapatkan pahala kita masih mendapatkan. Berikutnya 82 dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu, janganlah kalian mencaci al-amwat, orang-orang yang sudah mati. Kenapa? Fatu'du, lalu kalian akan menyakiti hatinya al-ahya, orang-orang yang masih hidup. Yang dimaksud orang-orang masih hidup ini adalah dari kerabatnya orang-orang yang sudah mati tadi. Ada orang jelek, ngutang tidak pernah melunasi misalnya, kemudian orangnya sudah mati, masih kita ungkit-ungkit, kita ceritakan kepada orang lain masalah itu. Nah, maka itu menyebabkan keluarga si mayit jadi susah. Bapakku sudah mati, masih kamu ungkit-ungkit lagi. Ini jeglek atau gelangan, Pak? Kalau jeglek berarti harus ada yang dikurangi, mungkin terlalu banyak kepasnya atau apa gitu. Apa? Oh, gelangan. Iya, ya didengarkan sesuai kemampuan ya. Merapat juga boleh. Kalau genset nggak ada, Pak ya? Ada. Oh gitu. Jarang pakai. Ya, jadi ada dua hadis di mana Nabi melarang kita mencela orang yang sudah mati. Dan dua hadis ini semuanya menyebutkan alasan kenapa tidak boleh mencela yang sudah mati. Alasan pertama dalam hadis ini menyakiti hati orang yang masih hidup. Dan ini kan kasihan mereka tidak berbuat dosa malah menanggung susahnya, yaitu sakit hatinya. Dan wajar seseorang itu kalau orang tuanya atau kerabatnya disebut keburukannya, pasti dia sakit hati. Kemudian riwayat yang kedua dalam hadis yang lain, riwayatnya Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan mencela orang yang sudah mati, fa innahum qad afdau ila ma qaddamu,
karena mereka sudah mendapatkan balasan dari amal mereka. Jadi orang yang sudah mati itu sudah dapat balasan yang setimpal. Kalau dia perbuatannya jelek, sudah dapat balasan dari keburukannya. Di kuburan sudah disiksa oleh Allah. Artinya apa? Kalau kita menyebutkan keburukannya padahal dia sudah disiksa, itu kita menyebutkannya secara sia-sia, nggak ada gunanya. Kalau dia masih hidup, kita sebutkan keburukannya, masih ada manfaatnya, supaya orang hati-hati terhadap orang tersebut. Hati-hati sama orang ini, kalau pinjam duit pasti nggak balik. Nah, kita menyebutkan masih ada gunanya. Tapi kalau dia sudah mati, mau apa tujuannya menyebutkan keburukan tadi? Karena toh dia sudah mati, sehingga tidak bisa lagi melakukan perbuatan tersebut, dan dia sudah mendapatkan hukuman yang setimpal. Makanya seolah-olah Nabi mengatakan jangan mencela orang yang sudah mati karena tidak ada gunanya, dan orang muslim itu salah satu ciri-cirinya adalah tidak melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya Islam seseorang kalau dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Maka ini dua sebab kenapa dilarang mencaci maki orang yang sudah mati. Kemudian bab berikutnya ini tanpa judul, nomor 83, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibab, saling mencaci al-muslim kepada orang muslim, fusuqun adalah fasik, wa qitaluhu dan saling perang sesama muslim itu adalah kufrun, kafir." Hadis ini sahih menunjukkan haramnya mencaci sesama muslim dan haramnya berperang sesama muslim. Apa makna dari fasik? Fasik itu arti asalnya dari sisi bahasa artinya adalah keluar. Nah, orang yang melakukan kemaksiatan itu disebut fasik karena dia sudah keluar dari ketaatan. Bismillah. Ya, jadi orang yang melakukan kemaksiatan itu disebut fasik karena dia keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencela sesama muslim tidak boleh, karena apa? Termasuk dari kemaksiatan, makanya disebut sebagai fasik. Alhamdulillah sudah nyala. Nah, adapun perang sesama muslim ini keharamannya lebih besar sehingga disebut sebagai kafir. Satu aja berarti. Kemudian yang dimaksud kafir di sini adalah kafir kecil, Pak, bukan kafir besar. Bedanya apa? Kafir besar itu murtad. Murtad itu kekal di dalam neraka. Kafir kecil itu belum sampai murtad. Pelakunya mendapatkan dosa besar. Maka perang sesama muslim hukumnya adalah haram, termasuk kabair atau dosa besar, tetapi pelakunya masih statusnya sebagai muslim. Jadi kalau masih muslim, statusnya muslim yang apa itu? Muslim yang fasik, muslim yang pelaku dosa besar. Dari mana taunya bahwa yang dimaksud kafir di sini adalah kafir kecil, bukan kafir besar? Dari surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma." Al-Hujurat ayat 9. Kalau ada dua kelompok orang beriman yang berperang, maka damaikan antara keduanya. Nah, di sini masih disebut oleh Allah sebagai mukmin, berarti dia belum kafir. Nah, sementara hadisnya tadi mengatakan kafir. Ini dua dalil kan sama-sama sahihnya. Quran pasti sahih, kalam Allah. Sabda Nabi ini juga hadisnya sahih, maka harus dikompromikan. Tidak bisa kita tabrakkan. Ini bertentangan dengan ayat sehingga kita ambil ayatnya, atau ini bertentangan dengan hadis maka kita ambil yang hadisnya. Tidak begitu, dua-duanya sahih maka dua-duanya dikompromikan, berarti kafirnya kafir kecil. Dan inilah pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kalau orang-orang Khawarij, mereka berdasarkan hadis-hadis seperti ini, mereka mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu sudah kafir.
maka perang sesama muslim dianggap kafir oleh mereka. Nah, kita ini ahli sunnah wal jamaah jangan memahami seperti itu. Kita memahami sebagaimana pemahaman para ulama-ulama salaf kita, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, maka kafirnya kafir kecil di sini. Berikutnya bab ma jaa fi, bab tentang qaulil ma'rufi, perkataan yang baik. Hadis 1984 dari Ali radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sesungguhnya fil jannati, di dalam jannah, ghurafan, ada tempat-tempat yang tinggi, ya, atau kamar-kamar yang tinggi. Jadi kamar di lantai 2, di lantai 3 itu namanya ghuraf. Tura yang tampak atau terlihat zuhuruha, bagian luarnya, min butuniha, dari bagian dalamnya, wa butunuha, dan bagian dalamnya, min duhuriha, dari bagian luarnya. Jadi sangat jernih sekali. Faqala a'rabiyyun, maka berkatalah seorang Arab Badui. Faqala, lalu dia mengatakan, liman, untuk siapa? Iya, kamar-kamar yang tinggi tadi, ya Rasulullah. Qala, beliau mengatakan, liman, bagi orang yang aqaba, membaguskan al-kalama, ucapan. Yang kedua, wa at'ama, dan memberi makan at-ta'am, akan makanan. Yang ketiga, wa adama, dan melanggengkan asyam, akan puasa, yaitu puasa sunnah, karena kalau puasa Ramadan tidak bisa dilanggengkan. Yang keempat, wa shalla bil laili, dan dia melakukan salat di waktu malam, yaitu salat tahajud. Wan nasu, sementara orang-orang niyamun, sedang tidur. Hadis ini menunjukkan fadilahnya berkata yang baik, qaulil ma'ruf. Nah, definisinya berkata yang baik itu bagaimana? Para ulama mengatakan yang dimaksud berkata yang baik itu adalah salah satu dari dua. Yang pertama, yang mengandung ridha Allah Subhanahu wa taala, itu berarti berkata yang baik. Membaca Quran itu termasuk qaulul ma'ruf. Zikir, tasbih, tahmid itu termasuk qaulul ma'ruf. Yang kedua adalah perkataan yang baik kepada manusia. Misalnya kalau anak ya kepada bapaknya atau kepada ibunya itu ngomongnya dengan bahasa kromo, bahasa inggil, ya. Jadi bukan bahasa ngoko. Nah, ini termasuk qaulul ma'ruf. Atau ngomong sesama kita yang tidak menyakiti hati, nah, itu adalah qaulul ma'ruf. Maka yang berkaitan dengan bab dari hadis ini adalah pada kata-kata atabal kalam, membaguskan ucapan. Membaguskan ucapan itu bagaimana? Dalam riwayat yang lain kalimatnya alanal kalam, melunakkan, melembutkan ucapan. Nah, hadis itu satu sama lain saling menafsirkan. Berarti membaguskan ucapan itu adalah apa? Dengan perkataan yang lembut, yang baik, yang tidak menyakiti hati. Sehingga kalau ada seseorang misalnya minta kepada kita atau butuh kepada kita, itu kalau menolak itu jangan ketus, Pak. Karena kalau menolak ketus itu bisa menyakiti hati. Ditolak dengan lembut, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan, qaulan ma'rufa, pada surat apa? An-Nisa. An-Nisa ayat 5. Wa qulu lahum qaulan ma'rufa wa la tu'tus sufaha amwalakum. Jangan berikan kepada orang-orang bodoh harta kalian, karena nanti malah dimubazirkan. Tapi ursukuhum, berilah rezeki kepada mereka, kasih makan misalnya. Waksuhum, berilah baju mereka. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, ucapkan kepada mereka ucapan yang baik. Juga An-Nisa ayat 8. Farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa, berilah rezeki kepada mereka dari sebagian harta itu dan ucapkan kepada mereka ucapan yang baik. Dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa imma tu'ridanna anhum, kalau kamu itu berpaling dari mereka, mereka yaitu orang yang minta-minta. Berpaling maksudnya tidak ngasih kepada orang yang minta-minta. Ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha, karena kamu belum mendapati sesuatu untuk dikasih, tapi kamu masih berharap mudah-mudahan nanti ada sesuatu yang bisa dikasihkan. Jadi saat itu belum bisa ngasih. Nah, faqul lahum qawlan maysura, ucapkan kepada mereka ucapan yang mudah,
ucapan yang nyaman, yang enak didengar, tidak menyakiti hati, maka saya ungkapkan dengan bahasa tadi, nggak usah ketus-ketus kalau menolak dari permintaan orang, sampaikan yang nyaman-nyaman, mohon maaf dan sebagainya ya, sehingga orang mendengarnya itu enak. Apalagi diem tawa, itu kurang bagus. Ada orang butuh sama kita, menyampaikan butuhnya, dan dia menyampaikannya dengan enak, pangapunten, mohon maaf, kita malah tidak balas sama sekali, menentok. Nah, itu lebih nyakiti hati daripada yang menjawab dengan ketus. Dia sudah sopan, menyampaikan dengan baik, ya hadapi dengan baik juga, jangan didiamkan. Didiamkan itu sama dengan lebih ketus daripada yang ketus. Ketus itu sudah sakit, menyakiti hati, apalagi diam tambah menyakiti hati. Nah, itu tanda bahwa kita akhlaknya kurang baik sama orang, karena mendiamkan orang yang sudah sopan kepada kita. Kemudian di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan 4 amal yang menyebabkan kita mendapatkan derajat tinggi di dalam surga. Yang pertama adalah melembutkan ucapan. Yang kedua adalah memberikan makanan. Kepada siapa memberikan makanan? Ya siapapun. Memberi makan kepada keluarga, anak istri termasuk. Memberikan makan kepada tamu termasuk. Memberikan makan kepada orang-orang miskin termasuk. Semua ya, pokoknya memberikan makan itu masuk dalam kategori dalam yang disebutkan dalam hadis ini. Bahkan ini karena kalimatnya umum, termasuk kita kalau ngasih makan kepada binatang masuk juga. Panjenengan punya ternak, kambing dan sebagainya, setiap hari rajin ngasih makanan kepada kambing tadi, pagi sore carikan rumput nih, dikasih makan. Jadi jangan pelit-pelit untuk ngasih makan kepada orang-orang yang kita tanggung atau hewan yang kita piara, yaitu ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalan yang ketiga adalah ada masyam, dia berterusan di dalam puasa. Nah, kapan seseorang itu disebut berterusan atau memperbanyak puasa? Bukan harus setiap hari, Pak. Karena kalau puasa setiap hari malah tidak sesuai sunnah Nabi. Nah, sebagian ulama berpendapat minimal seseorang itu disebut banyak puasa itu kalau 3 hari puasa setiap bulan. Berarti kalau tidak sampai 3 hari setiap bulan itu masih belum masuk pada ada masyam, berterusan dalam puasa. 3 hari saja setiap bulan itu sudah masuk ada masyam, berterusan di dalam puasa. Kemudian amalan yang keempat adalah sholat malam ketika orang-orang tidur. Perhatikan kata-kata ketika orang-orang tidur. Ketika orang-orang tidur, kenapa pahalanya menjadi besar? Pertama, itu lebih ikhlas di hadapan Allah. Karena kalau kita sholat orang masih banyak yang lihat kita, nah keikhlasannya masih dipertanyakan. Kamu sholat itu betul-betul karena Allah atau karena masih banyak yang lihat? Nah, ini orang-orang tidur, berarti nggak ada yang lihat, berarti ikhlasnya 100%. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika orang-orang sudah tidur, kita bangun, itu menunjukkan amalnya sangat berat. Waktunya tidur malah bangun. Karena itu para ulama katakan, sholat tahajud yang paling afdal itu pada sudus khamis, pada 1/6 yang kelima. Mulai dari jam 1 sampai jam 2:30. Ini tahajud paling afdal. Dan tampaknya jam itu tidak ada yang bangun. Wana sunia, semua orang tidur total. Tapi kalau jam 3 yaitu sudah ada yang bangun, meskipun tidak banyak. Dan kalau sudah ada yang bangun, apakah tidak termasuk hadis ini? Masih termasuk, karena cara menghitungnya itu adalah al-ghalabah ya. Sebagaimana para ulama mengatakan al-ghalib kalkul. Al-ghalib mayoritas itu kalkul, seolah-olah semua. Nah, sehingga kalau jam 3 mayoritas orang masih bubuk, masih tidur, itu seolah-olah semuanya masih tidur. Sehingga kita bangun jam 3 pun itu sudah termasuk wa shalla bil laili wan nasu niyam. Salat malam ketika orang-orang tidur, karena rata-rata masih tidur. Tapi tetap kalah dengan yang salat malamnya jam 1 sampai 2:30, antara jam 1 sampai 2:30. Karena itu kalau bisa ya salat malamnya sebelum 2:30 kalau bisa. Wah, nggak bisa, saya susah kalau mulainya sebelum 2:30. Ya udah, sesuai kemampuan.
Dan sebenarnya salat malam itu tidak harus sampai subuh, itu nggak harus. Misalkan 2:30 kita bangun, jam 2 kita bangun, nanti jam 3 tidur lagi nggak apa-apa. Jadi sholatnya tidak harus sampai subuh, tidak harus. Yang penting kita menunaikan wiridnya. Wiridnya berapa? Semalam 1 jam, ya sudah 1 jam, jam 2, jam 3 selesai, tidur lagi. Kalau wiridnya jam 3 berarti jam 3 sampai jam 4 ya, karena 1 jam. Nah, maka tidak harus sampai betul-betul masuk subuh, tidak harus. Yang penting wirid kita sudah diselesaikan. Kemudian hadis ini sebenarnya ada catatan. Di dalam sanadnya itu ada rawi bernama Abdurrahman bin Ishaq. Kata Imam Tirmidzi ini bermasalah dari sisi hafalan. Nah, makanya hadis ini sanadnya dhaif, ada Abdurrahman bin Ishaq. Tetapi meskipun demikian disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dan biasanya itu disahihkan karena adanya jalur-jalur yang lain yang menguatkan. Berikutnya babu maja'a fi, bab tentang fadilah al-mamluki, budak as-salih yang saleh. 1985 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'ma, paling bagusnya, li ahadihim, untuk seseorang itu adalah ayyuti'a, bahwasanya dia taat rabbahu, kepada pemeliharanya yaitu Allah, wa yu'addiya, dan dia menunaikan haqqa, hak atau kewajiban, sayyidihi, kepada sayyidnya, kepada majikannya. Yakni yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah al-mamluka, budak. Jadi yang dimaksud ahadihim, salah satu dari kalian, ini adalah salah satu dari kalian yang budak. Wa qala Ka'b, dan berkata Ka'ab ini Ka'bul Ahbar, mantan Yahudi yang masuk Islam, dia mengatakan shadaqallahu, telah benar kata Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya. Kenapa Ka'ab mengatakan demikian? Karena sabda Nabi ini ternyata sesuai dengan isi kitab suci yang dulu pernah dia baca. Dia dulu kan Yahudi, sehingga dulu dia punya kitab suci yang dulu ya, kitabnya Nabi Musa dan kitab-kitab yang lain. Nah, ternyata dalam kitab yang dia baca itu isinya sama dengan hadis ini. Maka dia katakan benar kata Allah dalam kitab suci yang saya baca dulu, dan juga benar Rasulullah, karena sesuai dengan isi kitab suci yang dulu pernah dia baca. Dari hadis ini diambil kesimpulan bahwasanya as-saleh, orang yang disebut saleh itu adalah as-salih adalah al-qa'im bihaqqillahi wa haqqil khalqi. Orang yang saleh itu adalah orang yang melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban kepada makhluk. Nah, itu disebut saleh. Makanya Imam Tirmidzi membuat judul bab fadilahnya budak yang saleh. Nah, terus dia menampilkan hadis ini. Hadis ini membicarakan seorang budak yang dia menunaikan 2 kewajiban. Pertama, kewajiban kepada Allah, yuti'a rabbahu. Kedua, kewajiban kepada majikannya, yu'addi haqqa sayyidih. Nah, maka definisi saleh adalah orang yang menunaikan 2 kewajiban ini. Sering kita mendengarkan wanita solehah atau laki-laki yang soleh. Nah, soleh itu bagaimana? Ini definisinya. Kewajiban kepada Allah beres, kewajiban kepada makhluk beres, itu soleh. Kalau hanya kepada Allah yang beres, tapi kepada makhluk tidak beres, itu bukan soleh. Ahli tahajud, ahli puasa, ahli tilawah, tapi kalau ngomong sama orang selalu nyelekit. Banyak orang sakit hati sama dia, ngomong sama dia males aku ketemu wong kayak. Ngapa Pak males Pak? Ngomong mesti angel ya, mesti loro ati serasa ngomong karo wong kayak meneh. Nah, itu tidak saleh. Makanya Rasulullah pernah ditanya seorang wanita ahli puasa, ahli tahajud, ahli sedekah, tapi kalau ngomong nyakiti tetangga, kata Nabi, hiya min ahlin nar. Oh, itu penghuni neraka. Kok bisa penghuni neraka? Ya karena dia belum saleh, yaitu dari sisi kewajiban kepada makhluk tadi. Nah, demikian juga istri salihah, istri salihah yang menunaikan 2 kewajiban. Kewajibannya kepada Allah beres, kewajibannya kepada suami beres. Nah, itu berarti salihah.
tidak beres kepada suami, bukan solehah namanya, meskipun ibadahnya beres ya, karena apa? Belum menunaikan satu kewajiban yang harus ditunaikan. Kemudian dia katakan, Ka'ab katakan, ini benar kata Allah dan benar Rasulullah SAW. Apa isi kitab sucinya? Saya tidak pernah membaca kitab Taurat, sehingga saya nggak tahu isinya kitab sucinya apa yang isinya sesuai dengan hadis ini. Tapi bisa jadi yang dia maksud adalah apa yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya orang yang mengamalkan ini dia mendapatkan pahala double dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasatun, ada 3 orang yang mereka itu mendapatkan pahala double dari Allah Subhanahu Wa Taala." Nah, 3 orang itu siapa saja? Yang pertama adalah seorang laki-laki ahli kitab, dia beriman kepada nabinya, misalnya Nabi Musa, kemudian dia berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beriman juga kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti beliau dan membenarkan beliau, maka dia mendapatkan 2 pahala. Nah, ini hadisnya muttafaqun alaih. Nah, mungkin ini yang ada dalam kitab suci mereka. Dalam kitab suci mereka dikasih tahu ya, siapa yang mengikuti saya, Nabi Musa, terus nanti di akhir zaman kalau muncul Nabi namanya Muhammad dan juga mengikutinya, maka pahalanya 2. Pahala iman kepada kitab saya, kitab Taurat, dan iman kepada kitab terakhir yaitu kitab Al-Quran. Jadi orang-orang ahli Taurat dihasung mengimani Al-Quran, yang Injil juga begitu, yang ahli Injil dihasung mengikuti Quran, pahalanya double. Pahalanya iman kepada Injil, kemudian setelah muncul Quran, Injilnya ditinggalkan, dia pindah kepada Quran, pahalanya double ya. Nah, adapun orang-orang yang kemudian tidak mau ikut Quran, ya berarti dia kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tampaknya itu isinya kitab suci mereka. Wallahu a'lam. Nah, silahkan nanti ketemu dengan Ka'bul Ahbar di dalam surga, tanyakan kepada beliau kenapa beliau mengatakan shadaqallah wa rasuluh, apa isi kitab suci yang dia baca apa. Berikutnya 86, dan hadis ini juga dhaif karena ada rawi bernama Abu Yaqdhan, dia seorang perawi dhaif dan dia juga mudallis, dan dia meriwayatkan di sini dengan an. Nah, perawi mudallis kalau meriwayatkan dengan an, ini hadisnya menjadi dhaif. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun, ada 3 orang, ala kuthbani, yang ada pada gundukan al-miski, minyak wangi misik." Maksudnya gundukan yang sangat wangi seperti wanginya minyak wangi misik. Urahu qala, saya menyangka beliau mengatakan yaumul qiyamah, yaitu besok pada hari kiamat kejadian ini. Yang pertama adalah abdun, seorang hamba, ada yang dia menunaikan haqqallahi, haknya Allah, wa haqqa mawalihi, dan haknya majikan-majikan dia. Maka abdun di sini maksudnya budak sahaya. Yang kedua, warajulun, dan seorang laki-laki, amma qauman, yang dia itu mengimami kumpulan laki-laki, wahum, sementara kaum itu bihi, terhadapnya, radun, ridho. Yang ketiga adalah warajulun, dan seorang laki-laki, yunadi, yang mengumandangkan bis salawatil khamsi, salat 5 waktu, yaitu azan maksudnya, fi kulli yaumin wa lailatin, pada setiap sehari semalam. Ini kata Imam Tirmidzi derajatnya hasan ya. Tetapi sebenarnya ada rawi dhaif bernama Abu Yaqdhan, sehingga beliau di sini menyebutkan namanya ini. Hadis ini menunjukkan fadilahnya 3 orang, salah satunya adalah orang yang budak yang menunaikan 2 kewajiban, yaitu kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada majikannya, dan itu disebut sebagai budak yang saleh. Kemudian ada hadis yang mirip dengan hadis ini, yaitu fadilahnya orang yang mengimami satu kaum, atau ancaman ya bagi orang-orang yang dia mengimami suatu kaum tapi mereka tidak ridha terhadapnya, karihun, dan hadisnya sahih. Kalau ini kan dhaif sanadnya. Nah, sekarang yang hadisnya yang sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun, ada 3 orang, la tujawizu salatuhum adhanahum, yang salatnya tidak akan melewati telinganya.
Maksudnya salatnya tidak akan diterima oleh Allah, karena amalan kita itu naik ke atas, diterima oleh Allah. Nah, kalau tidak lewat telinga berarti tidak naik, berarti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satunya adalah imamu qaumin wa hum lahu karihun. Orang yang imami satu kaum sementara mereka benci kepada imam tersebut, salatnya tidak diterima oleh Allah. Nah, kalau ada orang yang seperti ini, berarti sebaliknya adalah sebaliknya, yaitu orang yang imami satu kaum dan mereka ridho, berarti sebaliknya. Maka kalau dia itu yang pertama ini tidak diterima salatnya oleh Allah, berarti yang kedua tadi salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu bisa menguatkan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian mengumandangkan salat 5 waktu. Ini juga kita temukan hadis yang sahih tentangnya, tapi lafalnya tidak seperti ini. Ya, jadi bukan berada pada gundukan minyak wangi misik, tetapi dia akan mendapatkan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang adzan sampai bertahun-tahun setiap harinya mengumandangkan adzan 5 waktu. Dan para ulama berselisih pendapat mana lebih utama, menjadi imam atau menjadi muadzin. Nah, di sini hadisnya menyebutkan 2 orang sekaligus. Amma, imam, ini disebutkan. Kemudian yunadi, azan, ini juga disebutkan. Sehingga hadis ini menyamakan antara muadzin dengan imam. Para ulama berselisih pendapat menjadi 2 pendapat ya. Pendapat pertama mengatakan muadzin lebih utama daripada imam, karena hadis man fadilah adzan kalau kita kumpulkan sangat banyak, sampai ada satu buku judulnya khusus fadilah adzan. Tapi kalau fadilah imam, hadisnya tidak begitu banyak. Pendapat yang kedua mengatakan imam lebih utama daripada muadzin. Buktinya Rasulullah ditakdirkan oleh Allah sebagai imam, bukan sebagai muadzin. Andaikan jabatan muadzin lebih utama, pastinya Nabi Muhammad ditakdirkan sebagai muadzin. Itu alasan yang berpendapat muadzin imam lebih utama. Nah, kalau hadis ini malah menyamakan, yaitu 3 orang ini sama-sama yaitu berada pada gundukan misek. Salah satunya yang mengimami suatu kaum tapi diridhoi, salah satunya lagi adalah orang yang mengumandangkan adzan. Nah, seandainya hadis ini sahih, mungkin ada pendapat yang ketiga yang mengatakan muadzin sama imam derajatnya sama. Derajatnya sama, kenapa? Karena ini sama-sama berada pada gundukan misik. Tapi sampai hari ini saya belum menemukan penjelasan bahwa ada pendapat yang menyamakan antara muadzin dan imam ya. Barunya tahu 2 pendapat tadi. Yang satunya adzan lebih afdal, yang satunya imam lebih afdal. Berikutnya babu majaa fi, bab tentang muasyaratin nas, bergaul dengan para manusia. 87. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, haitsuma, dimanapun atau kapanpun kunta engkau berada. Wa atbi, dan iringilah as-sayyi'ata, keburukan, al-hasanah, dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya dia akan menghapusnya. Wa khaliqin nasa, dan bergaulah kepada para manusia bi khuluqin hasan, dengan pergaulan yang baik. Hadis ini menggabungkan 3 macam kebaikan sekaligus. Yang pertama, kebaikan kepada Allah, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kebaikan kepada diri sendiri, yaitu kalau kita berbuat jelek maka diiringi dengan perbuatan baik. Karena perbuatan jelek itu, maksiat itu menyebabkan hati kita jadi hitam. Kalau sudah hatinya jadi hitam, maka akhirnya susah dimasuki kebaikan. Nah, diiringi dengan kebaikan supaya hitamnya terhapus. Nah, maka ini kebaikan kepada diri sendiri, membersihkan hati kita. Yang ketiga adalah kebaikan kepada sesama manusia, kepada makhluk. Khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sehingga hadis ini oleh Imam Nawawi dimasukkan dalam kitab Arba'in. Kenapa? Karena kalimatnya singkat tapi isinya padat, sudah mencakup 3 macam kebaikan. Kebaikan ke atas sama Allah, kebaikan ke samping sama manusia, dan kebaikan kepada diri sendiri. Nah, maka seandainya kita hidup cuma memakai satu hadis ini sebagai pegangan hidup, itu sudah pasti jadi orang baik. Mau kurang hadis apa lagi? Semuanya sudah ditunaikan. Kebaikan sama Allah, kebaikan sama makhluk, kebaikan sama diri sendiri.
Nah, tapi memang perlu hadis-hadis yang lain supaya kita ngerti bagaimana cara baik kepada Allah, bagaimana cara baik kepada manusia, bagaimana cara baik kepada diri sendiri. Nah, maka kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa itu mengandung dua hal. Yang pertama, lakukan perintah Allah, yang kedua, tinggalkan larangan Allah. Kalau melakukan perintah Allah, tujuannya dapat pahala dari Allah. Kalau meninggalkan larangan dari Allah, tujuannya karena takut siksa Allah. Nah, itu baru disebut takwa. Tapi kalau melakukan kebaikan perintah Allah, tujuannya bukan karena pahala Allah, ya bukan takwa. Kenapa melakukan ini? Pakai uang saja saya. Nah, bukan takwa itu. Meninggalkan larangan juga begitu. Kalau bukan karena takut siksa Allah, tapi karena orang lain misalnya, ya, karena saya takut Pak Guru atau takut Pak ini, Pak Fulan, nah itu berarti bukan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-kata haitsuma ini bisa diartikan kapan saja, bisa diartikan di mana saja, karena ini mengandung dzaraf, makan, dan zaman. Bagi yang belajar bahasa Arab tahu, dzaraf makan itu menunjukkan tempat, dzaraf zaman itu menunjukkan masa. Nah, kata ini mengandung dua makna. Bisa dzaraf makan berarti dimanapun Anda berada, bisa dzaraf zaman berarti kapanpun Anda berada. Misalnya bagaimana? Kapanpun Anda berada. Misalnya kita berada sendiri, tetap takwa kepada Allah. Kita berada bersama orang lain, tetap takwa kepada Allah. Nah, itu adalah apa? Contoh haitsuma kunta dengan makna dimanapun Anda berada. Dan kadang-kadang orang itu salah paham, Pak. Dia mengira kalau sedang banyak orang kemudian semangat untuk ibadah itu berarti tidak ikhlas. Tidak harus begitu, Pak. Kita malas baca Quran, tapi melihat ada orang baca Quran jadi ikut tertarik. Wah, dia baca Quran dapat pahala, saya juga pengen baca Quran supaya dapat pahala. Enggak apa-apa seperti itu. Itu bukan riya, bukan. Itu bukan amal linnas, tapi amal binnas. Nah, bedanya dikit nih. Perhatikan ya. Amal binnas. Kita beramal dengan sebab melihat orang lain, nggak apa-apa. Biasanya orang baca Quran, Pak, tumben baca Quran. Oh iya, karena ini orang-orang sedang baca Quran, saya jadi ikut semangat. Nah, itu amal binnas, itu bukan riya. Riya itu apa? Amal linnas, amal karena manusia. Kenapa engkau baca Quran? Karena ada orang itu, nah, supaya dia melihat saya baca Quran. Nah, itu baru riya namanya. Okay. Nah, jadi jangan sampai kita apa dibisiki setan, kamu nggak usah baca Quran, biasanya kamu juga nggak baca. Jangan begitu. Orang-orang pada baca, antum baca, semangat nggak apa-apa, semangat gara-gara orang lain nggak ada masalah. Yang penting amalnya bukan karena mereka, amalnya tetap karena Allah. Anda pengen pahala dari Allah, tapi semangatnya muncul gara-gara orang lain, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu biasa ya, namanya manusia biasanya kalau ada temannya jadi semangat, kalau nggak ada temannya jadi kurang semangat. Itu biasa, udah wajarnya manusia begitu. Kemudian yang kedua di sini, ikutilah, iringilah keburukan dengan kebaikan. Ini menurut Imam Ghazali paling bagusnya adalah keburukan yang kita lakukan dengan mata, maka diiringi dengan kebaikan juga dengan mata. Keburukan dilakukan oleh tangan, maka diiringi dengan kebaikan yang dilakukan oleh tangan pula. Dan ini perkataan Imam Ghazali, ini sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, man qala, barang siapa yang berkata di dalam sumpahnya demi Lata dan Uzza, maka hendaklah dia mengiringi dengan ucapan la ilaha illallah. Nah, jadi sumpah Lata Uzza ini perbuatan buruk dengan mulut, maka diiringi dengan mengucapkan la ilaha illallah jika perbuatan dengan mulut. Mukul orang dolim kan, supaya tangan kita berbuat baik, bagaimana caranya? Sedekah misalnya, sedekah dengan tangan juga. Atau hari itu menjabat tangan semua orang, supaya apa? Tangannya yang suka mukul jadi tidak suka mukul lagi, tangannya yang dolim supaya tidak berbuat dolim lagi. Nah, itu yang paling bagus begitu. Tapi tidak harus begitu ya. Jadi perbuatan buruk dengan mata bisa diganti dengan perbuatan baik dengan lisan, nggak ada masalah. Tapi kalau kata Imam Ghazali lebih bagusnya ya, mata adalah balas mata, tangan balas dengan tangan. Kemudian yang ketiga adalah bergaul dengan manusia dengan pergaulan yang baik, akhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik itu bagaimana? Saya barusan membaca
tadi siang. Sebagian ulama itu mendefinisikan akhlak yang baik dengan definisi antaf'ala ma'ahum ma tuhibbu ayyaf'alu ma'ak. Anda melakukan kepada siapapun manusia apa saja yang Anda suka supaya mereka itu melakukannya kepada Anda. Itu definisi dari akhlak yang baik. Berarti sebaliknya ya, kalau panjenengan tidak suka diperlakukan sesuatu oleh seseorang, jangan memperlakukan sesuatu tadi kepada orang lain. Misalnya panjenengan tidak suka dikasari orang, ya berarti jangan ngasari sama orang. Kita tidak suka untuk disakiti hati, nah, berarti jangan nyakiti hati orang. Kita tidak suka diperbuati apapun, nah, maka perbuatan apapun tadi jangan dilakukan kepada orang lain. Justru yang dilakukan adalah yang sebaliknya. Kita senang diapain, nah, maka kita lakukan kepada orang lain sesuatu tersebut. Itu namanya akhlak yang baik. Itu kesimpulan dari akhlak yang baik dari definisi-definisi yang sangat banyak. Kesimpulannya satu tadi. Berikutnya babu ma jaa fi bab tentang su'dhanni su'i, persangkaan yang buruk. 88 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum, hindarilah oleh kalian wadhanna, persangkaan, maksudnya persangkaan yang jelek. Fa inna dhanna, karena sesungguhnya persangkaan yang jelek adalah akdzabul hadits, paling dustanya ucapan. Nah, disebut ucapan ini karena persangkaan adalah ucapan hati. Kemudian di bagian akhir dijelaskan perkataan Imam Sufyan. Qala Sufyan, perkataan Imam Sufyan, adz-dzannu dzannani, persangkaan itu ada dua macam. Yang pertama adalah fadhannun itsmun, satu persangkaan yaitu dosa. Yang kedua adalah wadhannun, dan satu persangkaan laisa bi itsmin, yang tidak dosa. Jadi persangkaan yang buruk itu ada dua macam. Ada persangkaan yang buruk sampai memunculkan dosa. Tapi ada persangkaan yang buruk tapi tidak sampai memunculkan dosa. Kapan itu? Beliau jelaskan, fa amma dhann, adapun persangkaan yaitu yang buruk, alladzi huwa itsmun, yaitu yang sampai dosa, falladzi yadhunnu dhannan, yang dia itu menyangka suatu persangkaan, wa yatakallamu bih, lalu dia mengucapkannya. Padahal belum tentu benar kan? Namanya persangkaan. Persangkaan itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kok sudah diucapkan? Nah, dosa. Kenapa dosa? Karena berarti panjenengan seolah-olah mengetahui perkara yang gaib, menyampaikan sesuatu yang Anda tidak tahu. Wa amma dhannu alladzi laisa bi itsmin, adapun persangkaan yang tidak sampai dosa, persangkaan buruk yang tidak sampai dosa, falladzi yadhunnu, yaitu orang yang menyangka, wala yatakallamu bih, tapi dia belum sampai mengucapkannya. Ada orang masuk masjid jam 10 pagi, tiba-tiba dalam hati kita terbersit, Pak, iki wong meh maling porai. Nah, itu kan persangkaan buruk, Pak. Dosa enggak seperti itu? Bisa dosa, bisa tidak. Kata Imam Sufyan, tergantung panjenengan. Mulutnya ngomong tidak. Kalau mulutnya ngomong kepada orang, kayak nek wong mlebu masjid nih, iso-iso maling apa kotak infak nih. Nah, padahal tidak ada bukti atau tidak ada qarinah yang menunjukkan dia mau maling. Kecuali kalau ada qarinah dia mau maling, misalnya memang dia sudah terkenal kalau masuk masjid itu biasanya ngambil kotak infak. Nah, berarti kita ngomong begitu nggak ada masalah ya, karena memang sudah terbiasa dia begitu. Tapi kita nggak kenal orangnya dan tidak tahu apakah dia itu orang baik atau orang buruk. Zahirnya orang mau masuk masjid ya sholat, nah tiba-tiba kita memunculkan persangkaan yang buruk. Nah, kalau sampai diucapkan dosa. Tapi kalau tidak diucapkan nggak sampai dosa. Kenapa nggak sampai dosa? Karena tiba-tiba muncul sesuatu yang tiba-tiba muncul itu nggak kita kuasai. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dulunya Allah itu menghisap semua yang kita munculkan dalam hati dulunya ya. Tapi kemudian Allah hapus dengan ayat berikutnya yang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, berarti apa yang terbesit dalam hati itu tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu-dulu Allah hisab, Allah katakan wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum. Baik kamu sampaikan apa isi hatimu, kamu ucapkan, maupun kamu simpan yaitu tidak diucapkan, semuanya yuhasibkum, semuanya akan dihisab oleh Allah. Nah, tapi kemudian diganti oleh Allah. Enggak, sekarang sudah enggak ya.
yang terbersit saja tapi nggak sampai diucapkan, ini masih bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita tidak mampu untuk menahannya, tiba-tiba muncul sendiri. Karena itu biasakan persangkaan yang baik, jangan persangkaan yang buruk. Karena kalau terbiasa persangkaan yang baik, insya Allah otomatis muncul yang baik. Persangkaan buruk juga begitu. Kalau udah terbiasa persangkaan buruk, itu jadi otomatis, Pak. Ada apa dikit langsung munculnya buruk, apa dikit munculnya buruk. Tapi seandainya itu terjadi, ya, muncul buruk, cara mengatasinya gimana? Langsung kita ubah dengan yang baik. Misalnya gini, panjenengan sedang ceramah gini, tiba-tiba ada orang keluar tanpa izin. Nah itu kan bisa dua kemungkinan kan? Kemungkinannya dia tidak suka ceramah Anda, akhirnya dia langsung pergi. Wah, ceramahnya baik wong iki, elek ceramahnya, setinggal. Bisa juga dia tidak begitu, dia keluar karena ternyata motornya belum dikancing. Nah, dia kembali lagi ngambil kunci motornya masih tertinggal, balik lagi. Ada dua kemungkinan kan? Nah, ketika muncul kemungkinan yang buruk, cara menepisnya adalah langsung diganti atau cari kemungkinan yang baik. Sehingga para ulama katakan munculkan 70 kemungkinan yang baik-baik-baik, baru terakhir itu kemungkinan yang buruk itu yang baru dimunculkan. Kalau tidak ada yang baik-baik sudah habis ya, 70 sudah kita munculkan, tersisa satu yang buruk, nah baru itu dimunculkan yang buruk tadi. Jangan dimunculkan yang buruk pertama kali, karena apa? Nanti akan terbiasa kita menjadi suudzon kepada orang lain. Berikutnya bab ma jaa fi, bab tentang al-mizah, bergurau. Di dalam Islam bergurau itu boleh, tetapi ada syaratnya. Nah, syaratnya apa? Mari kita perhatikan. 1989 dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Ingkana sungguh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna," beliau itu bergaul dengan kami anak-anak kecil. Dan ini menunjukkan tawaduknya Nabi mau bergaul dengan anak kecil. Hatta sehingga ingkana sungguh adalah beliau la yaqulu li akhin li, sungguh berkata kepada saudaraku yang masih kecil, saghirin, ya Aba Umair, wahai Abu Umair, namanya Abu Umair, anak kecil tadi. Ma fa'alan nughair, apa yang dilakukan oleh burung nughair? Burung nughair itu burung yang kecil. Jadi ini kasusnya, saudaranya Anas masih kecil, dia sukanya mainan burung nughair. Suatu saat burungnya ini mati. Nah, karena mati dia kelihatan sangat sedih. Nah, oleh Nabi dihibur, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Nah, anak kecil dihibur gitu kan senang, Pak. Makanya hadis ini diambil oleh sebagian ulama sampai ada 60 pelajaran yang dapat diambil dari hadis yang sangat ringkas. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Contohnya apa pelajarannya? Contohnya ya Aba Umair, ini panggilan kepada anak kecil. Nah, berarti bolehnya seorang anak kecil dikasih nama dengan nama Abu. Abu artinya bapak. Dia belum punya anak, Pak, namanya masih kecil, tapi dikasih nama Abu, nggak ada masalah, tidak termasuk bohong seperti ini. Ini biasa dalam bahasa Arab, anak kecil dikasih nama Abu. Contoh lagi pelajaran apa? Aba Umair menghibur orang yang sedih. Ada orang sedih, jangan dibiarkan. Nah, bagaimana kita hibur? Ma fa'alan nughair, apa yang dilakukan oleh burung nughair itu. Nah, ini menunjukkan bahwa anak kecil mainan burung nggak apa-apa. Yang penting jangan dizalimi. Mainan burung kemudian dikeprok kepalanya, ya jangan. Mainan burung dikasih makan, nggak ada masalah. Anak kecil mainan apa itu? Ayam kecil, ya. Nah, anak ayam, nggak ada masalah. Yang penting jangan sampai dizalimi. Demikian juga menunjukkan bolehnya seorang bapak membelikan mainan kepada anak-anaknya, dan membelikan mainan untuk anak-anak bukan termasuk harta yang batil, bukan termasuk mubazir. Allah mengatakan wala tubazir tabdzira, jangan berbuat tabdzir. Nah, membelikan mainan untuk anak kecil itu tidak termasuk tabdzir. Kenapa? Memang dunianya anak kecil itu adalah mainan. Aisyah punya kuda-kudaan, punya boneka-bonekaan, dan kudanya itu punya sayap. Oleh Nabi dibiarkan ya mainan dengan kuda bersayap tadi. Nah, maka anak kecil dibelikan mainan tidak ada masalah, ya. Jangan terlalu nyirit di dalam masalah ini, tapi juga jangan terlalu boros. Yang penting kita niatkan ada kebaikan di situ, ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian para ulama katakan bolehnya bergurau itu harus memenuhi dua syarat. Syarat pertama, tidak boleh ada perkataan yang batil. Syarat yang kedua, tidak boleh mujawazatul haddi, melampaui batas. Jadi bergurau tetap ngomongnya yang jujur, yang benar, tidak boleh ada kedustaan yang muncul. Kemudian bergurau jangan sampai melampaui batas, setiap saat bergurau, akhirnya ketawa terus setiap saat, nah, itu melampaui batas. Bergurau sampai menyakiti hati orang atau memadoroti orang, nggak boleh. Misalnya kita pengen bergurau, salah satu sandalnya teman kita sembunyikan, pulang dari pengajian bingung dia, Pak, cari sandalnya ke sana kemari, udah keringetan baru kita kembalikan. Nah, itu melampaui batas, itu nggak boleh. Melampaui batas seperti itu, dolim seperti itu nggak boleh. Adapun dalilnya 1990, dan ini hadis terakhir yang kita baca pada sore hari ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Anda itu bergurau kepada kami." Maka beliau mengatakan, "Inni la aqulu," sesungguhnya saya tidak mengucapkan illa haqqa, kecuali perkataan yang benar. Jadi maksudnya meskipun saya bergurau, tetap yang saya ucapkan itu selalu perkataan-perkataan yang benar. Nah, ini salah satu syarat yang dalilnya sudah kita baca di sini. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini, betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim wa lakum.